Halo teman-teman semua, hari ini saya memasak menu istimewa untuk majikan saya, yaitu bubur millet waisan dengan daging sapi yang super lembut. Di video ini, saya tidak hanya bagi resep loh, tapi juga rahasia agar daging sapi tetap empuk tanpa ribet. Oh ya guys, dukung saya mewujudkan mimpi membangun studio YouTube sederhana saya dengan cara klik subscribe dan like ya. Dukungan kalian adalah energi saya untuk terus berkarya di tengah keterbatasan. Yuk kita masak. Bismillah, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Suprati di channel kita Jelajah Hong Kong. Mengenai bahan-bahannya guys, 1. 150 gram millet, 2. 20 gram beras ketan putih, 3. 1500 ml air, 4. 250 gram waisan, 5. 250 gram labu kuning, 6. 300 gram daging sapi, 7. 1 sendok teh tepung jagung, 8. 1 sendok teh kecap asin, 9. 1 sendok teh gula pasir, 10. 1 sendok teh minyak wijen. Mengenai langkah memasaknya guys, 1. Cuci bersih millet dan beras ketan putih, lalu rendam di dalam air selama 15 menit. 2. Didihkan air di dalam klepot atau tembikar tanah liat, lalu masukkan millet, waisan, dan labu kuning dan rebus selama 20 menit dengan api kecil. Serta sesekali lakukan pengadukan secara merata untuk menghindari terjadinya pelengketan di bagian bawah. 3. Marinasi daging sapi yang telah diiris dadu kecil menggunakan tepung gandum, kecap asin, minyak wijen, gula, dan sedikit merica bubuk. Lalu tambahkan ke dalam bubur yang telah matang dan aduk rata. Ketika daging sudah berubah warna, secepatnya matikan api. Guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa untuk share video ini ke anggota keluarga dan teman terdekat kalian yang sangat menyukai kuliner Hong Kong. Terima kasih. Adapun tips penting agar daging sapi tetap empuk dan tidak alot atau keras saat dicampur ke bubur adalah: 1. Gunakan teknik marinasi singkat sebelum daging dimasak. Caranya, campurkan potongan daging sapi dengan sedikit tepung maizena dan minyak wijen atau minyak zaitun. Kenapa? Karena tepung maizena akan membentuk lapisan pelindung yang menjaga kelembapan di dalam serat daging agar tidak mengeras saat terkena panas. 2. Jika dagingnya terasa agak keras, kamu bisa menambahkan sedikit bahan pengempuk saat marinasi selama 15 hingga 30 menit. Di antaranya: A. Jus jahe. Umumnya, jus jahe mengandung enzim proteolitik yang menguraikan protein daging. B. Baking powder. Gunakan cukup sejumput kecil saja untuk mengubah pH permukaan daging sehingga seratnya lebih rileks. C. Kecap asin. Selain memberi rasa, kecap asin juga membantu melunakkan serat daging secara perlahan. 3. Teknik memotong dan suhu. Pastikan irisan dilakukan dengan memotong berlawanan arah serat daging agar teksturnya lebih lembut saat dikunyah. Waktu memasak pun jangan langsung memasukkan daging yang baru keluar dari kulkas ke dalam bubur. Biarkan daging mencapai suhu ruang dulu agar serat otot tidak kaget dan mengerut saat masuk ke bubur yang panas. 4. Waktu memasukkan daging. Agar daging tidak overcook, masukkan daging sapi di tahap akhir saat bubur millet sudah hampir matang dan kental. Masak selama 1 menit saja hingga berubah warna dan matang sempurna. Lalu segera matikan api. Memasak daging terlalu lama dalam air yang mendidih justru bisa membuatnya kembali mengeras. Untuk aroma daging yang lebih menggugah selera guys, tumis sebentar daging yang sudah dimarinasi dengan bawang putih cincang sebelum dicampurkan ke dalam bubur. Adapun manfaat millet yang saya campurkan ke dalam bubur adalah: A. Millet kaya akan serat sehingga bisa membantu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah terjadinya sembelit. B. Millet merupakan bahan makanan yang bebas gluten sehingga bisa jadi pilihan sempurna bagi mereka yang sensitif terhadap gluten atau ingin mencoba variasi karbohidrat selain nasi.
C. Dengan kandungan indeks glisemik yang rendah, millet mampu membantu menjaga level gula darah tetap stabil dan memberikan energi yang tahan lama. Kadar magnesiumnya yang tinggi bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan memperbaiki kualitas tidur karena mendukung relaksasi tubuh. Adapun manfaat kesehatan dari waisan atau ubi rambat Cina yang saya masukkan ke dalam bubur adalah A. Sebagai penguat limpa dan lambung. Dalam pengobatan tradisional Cina, ubi rambat Cina ini sangat terkenal untuk menyehatkan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. B. Waisan ini kaya akan antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. C. Waisan ini juga dipercaya dapat membantu mengencerkan dahak dan menyehatkan sistem pernafasan. D. Karena kandungan lemaknya yang rendah namun kaya akan serat larut sehingga waisan ini bisa memberikan efek kenyang lebih lama. Guys, umumnya saat kalian mengupas waisan, kadang-kadang tangan kalian akan merasa gatal. Hal ini disebabkan adanya lendir yang mengandung kristal kalsium oksalat dan sopanin pada waisan. Rasa gatal ini bisa kalian hindari dengan cara A. Saat kalian mengupas waisan guys, usahakan untuk menggunakan sarung tangan. B. Sebelum kalian mengupas waisan guys, kalian bisa mengolesi tangan dengan minyak atau cuka. C. Sebelum kalian mengupas ubi Cina ini guys, kalian juga bisa menyuci bersih ubi Cina ini. Kemudian kalian rebus 2 hingga 3 menit ke dalam air yang mendidih. D. Peganglah waisan dengan menggunakan alat bantu seperti sumpit atau tusuk sate yang dapat kalian tancapkan ke waisan saat kalian memulai pengupasan. Untuk teknik mengupas yang benar, penggunaan pisau lebih efektif daripada penggunaan pilar atau alat pengupas sayuran. Kalian pun bisa mengupasnya di bawah air yang mengalir. Kenapa? Karena saat kalian mengupas ubi sambil membilasnya di bawah kucuran air dapat membantu menghanyutkan lendir sebelum menempel di kulit. Adapun cara mengatasi jika terlanjur gatal. Jika kulit sudah mulai terasa gatal, jangan digaruk karena akan memperparah iritasi. Lakukan hal-hal berikut untuk menghindarinya. A. Cuci dengan air cuka atau limun untuk menetralkan iritan. B. Gunakan air hangat untuk membantu meredakan rasa gatal. C. Gunakan garam dan minyak sayur pada tangan sebagai eksfoliator alami untuk mengangkat sisa lendir lalu bilas dengan sabun. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga resep ini bermanfaat untuk kesehatan keluarga kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya kalau ada yang mau ditanyakan. Setiap satu subscribe dari kalian membawa saya selangkah lebih dekat ke mimpi menjadi kreator full time. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Tetap sehat dan jangan menyerah. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.